Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah. Alhamdulillah senang sekali program Pesantren Ramadan hadir untuk menyajikan informasi-informasi seputar kegiatan para santri-santri Pesantren Muhammadiyah. Penasaran informasi apa saja yang ada di Pesantren Ramadan kali ini? Yuk simak informasi berikut ini. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, melalui program Mubalik Hijrah Ramadan, Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta kembali memberangkatkan kader terbaiknya untuk melaksanakan misi keumatan dan kemasyarakatan, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Mubalik Hijrah Ramadan tahun ini dilakukan di 100 lebih titik lokasi di Indonesia. Tidak hanya itu, program Mubalik Hijrah juga digelar di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Australia. Bertempat di kampus induk Mualimin, Direktur Mualimin Muhammadiyah Ali Aulia melepas secara simbolis kader Mubalik yang akan berangkat ke Sijunjung, Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Sementara itu, Direktur Madrasah Mualimin Muhammadiyah menyampaikan, jika Mubalik Hijrah yang digelar di setiap bulan Ramadan merupakan program yang berjalan setiap tahunnya dan merupakan wujud pengabdian di bidang kepemimpinan dan kemasyarakatan. Ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Yang pertama adalah bahwa Mubalik Hijrah ini adalah sebuah aktivitas penting di Madrasah Mualimin Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya pembinaan aspek kepemimpinan dan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana yang dipahami bahwa setiap siswa yang berada dan mengikuti berbagai rangkaian tempaan dan pembinaan di Mualimin harus mengikuti berbagai rangkaian tempaan tersebut dalam rangka untuk tercapainya kompetensi lulusan. Yang kompetensi lulusan itu tidak saja sekedar berkaitan dengan aspek keilmuan, tapi juga aspek yang berkaitan dengan kepribadian, aspek yang berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan, termasuk juga di dalamnya adalah aspek yang berkaitan dengan kepeloporan serta sosial kemanusiaan atau sosial kemasyarakatan. Pendamping Mubalik Hijrah Siddiq Oktaviano menyampaikan, jika kehadiran kader asal Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta sangat bermanfaat bagi warga Sumpur Kudus. Itu karena kegiatan Mubalik Hijrah dikemas secara menarik dan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah MH tahun ini kita bisa membawa santri Mualimin sebanyak 11 santri yang setahun sebelumnya kita hanya membawa 3 santri. Tapi ternyata respon dari masyarakat sangat positif sehingga 3 santri ini memberikan dampak yang sangat positif yang pada tahun ini masyarakat Sumpur Kudus menginginkan lebih banyak santri Mualimin untuk mengabdi di Sumpur Kudus. Insya Allah 11 anak akan kami bagi di 5 desa yang tersebar di Kecamatan Sumpur Kudus. Semoga Mubalik Hijrah tahun ini akan memberikan dampak yang lebih besar terutama untuk masyarakat Sumpur Kudus, Sijunjung, Sumatera Barat. Sebagai kader Mubalik, Saicha yang merupakan kader tingkat 6 Mualimin telah mempersiapkan diri guna melaksanakan dakwah di tanah kelahiran Buya Syafi'i Ma'arif. Menurutnya kehadiran kader asal Mualimin ini telah dinanti oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sumpur Kudus adalah tempat kelahiran tokoh bangsa, tokoh persyarikatan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, Allahu yarham. Salah satu kegiatan yang sangat menarik dalam Mubalik Hijrah Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta 1445 Hijriah adalah safari dakwahnya. Karena di sana Sumpur Kudus itu terdiri dari 11 nagari atau 11 desa
yang mana insya Allah jangkauan kami ada di Subur Kudus Atas yang terdiri dari 5 nagari, Yang menarik adalah safari dakwahnya, di mana kami bisa kemudian berbagi ilmu dari satu surau ke surau yang lainnya, dari satu masjid ke masjid lainnya. Tentu bagi kami bukan hanya belajar, tapi juga mengajar. Nah, insya Allah nanti malam kami akan berangkat, mohon doanya. Semoga ini menjadi wasilah, semoga ini menjadi harapan besar bagi kami untuk kemudian bisa melanjutkan estafeta dakwah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ahmad Tino memberitakan dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah sukses menghibur pengunjung di Muhammadiyah Jogja Expo dan Mokoped Syafaat beberapa bulan yang lalu, musik kolaborasi Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta kembali dipercaya untuk tampil dalam acara Pra-Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang diselenggarakan di Aula Kampus Induk Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dipilihnya kembali Madrasah Mualimin Muhammadiyah oleh panitia Pra-Ijtima karena selain sekolah kader persyarikatan di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah, tapi juga memiliki historis perjalanan yang bersejarah. Kegiatan berlangsung selama 1 hari dihadiri tokoh-tokoh penting, di antaranya Panitia Ijtima Abdul Rahman Dahlan, Pimpinan Komisi Fatwa Kiai Haji Junaidi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Anwar, Dirjen Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas, dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud. Kegiatan yang dihadiri oleh ulama lintas organisasi dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dalam sambutannya, Marsudi Syuhud berterima kasih atas sambutan dan fasilitas yang diberikan pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, Marsudi juga mengapresiasi penampilan musik kolaborasi siswa Mualimin yang mengaransemen lagu-lagu tradisional dan lagu modern dengan berbagai alat musik yang beraneka ragam. Ahmad Tino memberitakan dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Madrasah Mualimin Muhammadiyah menerima kunjungan 16 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Matematika Universiti Malaysia Terengganu. Melalui program yang bertajuk Medcamp pada akhir 2023 yang lalu, Universiti Malaysia Terengganu melakukan kunjungan balasan ke Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kunjungan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu bertujuan untuk memberikan pengalaman mengajar dan belajar mata pelajaran matematika dengan mudah dan menyenangkan. Program Fakulti Matematika Universiti Malaysia Terengganu memiliki kegiatan bernama Med8 Plus. Kegiatan tidak hanya mengajar, seluruh peserta juga tinggal dan mengikuti rangkaian kegiatan habituasi yang ada di asrama Mualimin maupun Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pasca kegiatan belajar mengajar yang dilakukan selama 3 hari, seluruh tamu asal Malaysia itu juga diajak mengunjungi beberapa destinasi sejarah dan budaya yang berada di kota Yogyakarta dan dipandu langsung oleh siswa Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Selain mendampingi kegiatan outing, para siswa juga menjelaskan mengenai destinasi yang dikunjungi, seperti Museum Sono Budaya, Masjid Gede Kauman, dan tentunya wisata sejarah Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Tidak lupa seluruh peserta didampingi para siswa juga mengunjungi Laskar Kidul peninggalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat bersejarah dan masih berdiri kokoh di antara bangunan yang terus memadati Kampung Kauman, Yogyakarta. Setelah ini pesantren Ramadan akan kembali dengan profil dari Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pesantren Ramadan ya pemirsa.
Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta adalah sekolah yang di bawah penyelenggaraan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan program sekolah 6 tahun untuk jenjang MTS dan MA, memiliki visi dan misi menghasilkan kader perserikatan bangsa yang unggul dan bijaksana. Sekolah ini adalah sekolah istimewa dengan predikat sekolah kader Muhammadiyah yang menciptakan dan membentuk kepemimpinan yang unggul serta mengembangkan keterampilan siswanya melalui program-program yang telah disesuaikan dengan pendekatan dan penyesuaian zaman. Madrasah Mualimin Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama awal Al-Qismul Arko yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Hogere Muhammadiyah, Quick School Islam, kemudian Quick School Muhammadiyah yang artinya Sekolah Para Guru Muhammadiyah, hingga terakhir bernama Madrasah Mualimin Muhammadiyah. Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, sekolah dengan standar berkualitas tinggi, memiliki banyak program yang diunggulkan, mulai dari program nasional, internasional, kegiatan pesantren, hingga komunitas dan ekstra kurikuler. Selain belajar seperti siswa pada umumnya, para siswa Madrasah Mualimin Muhammadiyah memiliki kegiatan keagamaan yang menyenangkan untuk diikuti, serta ditunjang dengan fasilitas memadai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain kegiatan belajar mengajar, siswa Madrasah Mualimin Muhammadiyah diwajibkan tinggal di asrama yang sudah disediakan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendidik para siswa menjadi calon pemimpin unggul sejak dini melalui aktivitas positif yang dibangun semasa mereka menempuh pendidikan di Mualimin. Kegiatan tersebut dapat membangun kepribadian serta sifat calon pemimpin bijaksana, mandiri, dan baik di masa depan. Madrasah Mualimin Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan tingkat menengah 6 tahun yang unggul dan mampu menghasilkan kader ulama, pemimpin, dan pendidik yang memiliki 5 kompetensi yang menjadi satu kesatuan utuh,
kompetensi keilmuan, kepribadian, kecakapan, sosial kemanusiaan, dan kompetensi gerakan untuk misi persyarikatan umat, bangsa, bahkan dunia. Selamat datang kader di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta telah terbukti mampu menghasilkan insan mulia yang unggul dan dapat menjadi pemimpin yang amanah. Lulusan yang tidak hanya menjadi pengajar, namun banyak alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang aktif dalam dakwah Islam dan pengembangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya Vandanu Naufal Faras Erlangga dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta untuk menyampaikan sebuah narasi yang berjudul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pertanda Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, serta memiliki 1 kitab suci, yakni kitab suci Al-Quran. Dan yang seperti kita ketahui bersama bahwa pokok-pokok dari Al-Quran sendiri adalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dan berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia. Tak heran hadirin bahwa Islam dijuluki sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Namun hadirin, salah satu pertanda bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi kita tercinta. Seperti pada firman-Nya Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa redaksi ini adalah redaksi yang cukup singkat tetapi memiliki makna yang luas. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana terdapat pada sifat-sifat Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Maka dari itu hadirin, kita harus berbangga menjadi umat muslim yang sejati.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kultum tadi pemirsa? Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentang keislaman. Sudah hampir 30 menit pesantren Ramadan menemani pemirsa. Kini saatnya kita undur diri. Namun sebelum pamit, kita simak dulu yuk video profil organisasi santri milik Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta yang berikut ini. Sampai jumpa di pesantren Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Santri Mualimin periode 2023-2024. Dalam organisasi kita berjalan bersama satu periode, tujuan kita adalah nyata. Dengan visi yang kuat, kita bersatu dalam semangat menghadapi cobaan yang tak akan pernah berhenti. Kita sekelompok jiwa yang beraneka ragam. Dalam perbedaan, kita menemukan kekuatan. Setiap individu bagian dari perjalanan ini menyatukan upaya menuju masa depan yang cerah. Kami membangun jembatan dari masa lalu ke masa depan. Dengan fondasi yang kokoh, kita melangkah dengan hati. Misi yang kita embannya takkan pernah sirna. Dalam organisasi, bersama kita berjalan seiring waktu berputar. Dan ini kami, organisasi santri Mualimin periode 2023-2024. Kami siap mengemban amanah dan memberikan yang terbaik untuk Mualimin.